Halo teman-teman Australian, aku Astrid, siap bawa kalian ke sebuah kisah yang bakal bikin bulu kuduk berdiri. Kali ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang udah jadi legenda di Malang, Jawa Timur. Judulnya, Misteri Pembunuhan Keluarga Setan di Malang. Ya, kedengerannya serem banget kan? Tapi tenang, kita bakal jalan bareng nyusurin cerita ini. Langkah demi langkah, sambil bongkar apa yang bikin kasus ini begitu misterius dan ngegirisi. Siap? Yuk, kita mulai. Kisah ini dimulai di tahun 1993, tepatnya di sebuah kampung kecil bernama Sukorejo, di pinggiran kota Malang. Bayangin, sebuah rumah tua berdiri di ujung jalan, dikelilingi pohon beringin besar yang konon usianya udah ratusan tahun. Rumah ini dikenal warga sebagai Villa Beringin. Tapi di belakang, orang-orang bisik-bisik nyebutnya rumah setan. Bukan tanpa alasan, soalnya dari dulu rumah ini selalu dikelilingi cerita-cerita aneh. Suara tangisan malam-malam, bayangan hitam di jendela, sampai lampu yang tiba-tiba nyala sendiri. Di tahun itu, sebuah keluarga kecil pindah ke Villa Beringin. Mereka adalah keluarga Santoso. Pak Budi Santoso 45 tahun, Bu Rina 42 tahun, dan dua anak mereka, Dika 17 tahun, dan Lila 12 tahun. Pak Budi adalah pegawai bank yang baru dipindah tugaskan ke Malang. Dan Bu Rina adalah ibu rumah tangga yang dikenal ramah, tapi agak pendiam. Dika, anak sulung, adalah remaja yang pemberani dan suka nanya-nanya. Sedangkan Lila, si bungsu, adalah gadis ceria, tapi sensitif. Sering bilang dia ngerasa aneh di tempat baru. Warga sekitar sebenarnya udah coba ngingetin keluarga ini. Mak Sari, tetangga sebelah, pernah bilang ke Bu Rina, "Mbak, rumah itu kurang bagus auranya. Banyak yang bilang ada penghuni lain di sana." Tapi Pak Budi, yang orangnya rasional, cuma ketawa kecil dan bilang, "Ah, Mbak, itu cuma cerita orang dulu. Kami baik-baik aja." Bu Rina cuma nyengir kecut. Tapi Lila, yang kebetulan dengar, kelihatan gelisah. Awalnya, hidup keluarga Santoso di Villa Beringin terlihat biasa aja. Pak Budi berangkat kerja pagi, Bu Rina ngurus rumah, Dika sekolah di SMA dekat kota, dan Lila main sama temen-temen barunya. Tapi nggak lama setelah mereka pindah, tepatnya di bulan Maret tahun 1993, hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, Lila yang mulai ngeluh. Dia bilang tiap malam dengar suara langkah kaki di loteng. Padahal loteng itu dikunci dan gak pernah dipakai. Kayak ada orang jalan bolak-balik. "Kak," katanya ke Dika. Dika, yang gak gampang percaya, cuma bilang, "Mungkin tikus, Lil." Tapi Lila ngotot, kayak langkah orang gede. Bu Rina juga mulai ngerasa gak enak. Dia sering cerita ke Mak Sari kalau dia ngerasa diliatin tiap masak di dapur. Kayak ada yang ngintip dari belakang. "Mbak, tapi pas aku noleh, gak ada apa-apa," katanya. Mak Sari cuma bisa nyanyi kecil. "Ya Tuhan, Bok ya keluarga ini cepet sadar." Dika, yang penasaran, akhirnya mutusin buat nyari tahu sendiri. Di malam tanggal 13 April tahun 1993, dia nekat naik ke loteng, pakai tangga lipat. Dia bawa senter dan pisau lipat, berpikir mungkin ada maling atau apa. Tapi begitu dia buka pintu loteng, dia cuma nemu ruangan kosong berdebu, penuh sarang laba-laba, gak ada apa-apa. Tapi pas dia mau turun, dia dengar suara bisikan di telinganya, "Pergi atau mati." Dika langsung lari turun, muka pucet, dan gak cerita apa-apa ke keluarganya. Kejadian makin parah menjelang akhir tahun. Di bulan Oktober tahun 1993, warga mulai ngeh kalau keluarga Santoso jarang kelihatan. Pak Budi masih ke kantor, tapi mukanya selalu murung, kayak orang kehilangan semangat. Bu Rina hampir gak pernah keluar rumah lagi, dan Lila berhenti sekolah karena katanya selalu sakit. Dika, yang biasanya ceria, sekarang pendiam dan sering lamun.
Malam tanggal 31 Oktober tahun 1993, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sekitar jam 11 malam, Mak Sari dengar teriakan dari Villa Beringin. "Tolong, tolong." Teriakan itu kedengeran kayak suara Lila, tapi cuma sebentar, lalu senyap. Mak Sari buru-buru telepon polisi, tapi karena Sukorejo agak pelosok, polisi baru sampai sejam kemudian. Ketika polisi masuk ke Villa Beringin, pemandangan yang mereka temuin bikin semua orang yang ada di sana ngeri. Di ruang tamu, Pak Budi, Bu Rina, dan Lila ditemukan tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Darah berceceran di mana-mana. Kayak ada perjuangan sengit sebelum mereka mati. Yang aneh, Dika nggak ada di tempat kejadian perkara. Pintu dan jendela rumah terkunci rapat dari dalam, dan gak ada tanda-tanda orang lain masuk. Polisi langsung bingung. Kasus ini aneh banget, gak ada jejak kaki asing, gak ada senjata pembunuhan yang ketemu, dan motifnya gak jelas. Pak Budi dikenal sebagai orang baik, gak punya musuh. Bu Rina juga gak pernah terlibat masalah apa-apa. Lila, anak kecil yang polos, jelas nggak mungkin bikin orang dendam. Lalu, kenapa mereka dibunuh? Dan kemana Dika? Penyelidikan awal menunjukkan bahwa luka-luka di tubuh korban dibuat dengan benda tajam, mungkin pisau besar. Tapi polisi nggak nemuin pisau itu di rumah. Forensik juga bilang bahwa waktu kematian mereka sekitar jam 10 malam. Pas sebelum teriakan Lila kedengeran yang bikin bulu kuduk berdiri. Di dinding ruang tamu, ada coretan darah yang nulis, "Kalian milikku." Tulisan itu gak jelas siapa yang bikin, tapi forensik bilang darahnya bukan dari korban. Warga mulai bisik-bisik. Banyak yang bilang ini ulah makhluk gaib. Mak Sari, yang paling vokal, bilang, "Itu rumah udah lama ditempelin sama setan. Saya bilangin dari awal, gak didengerin." Ada juga yang bilang, mungkin Dika yang bunuh keluarganya, lalu kabur. Tapi tetangga lain, Pak Joko, ngebela, Dika anak baik, gak mungkin ngelakuin gitu. Lagian, dia kemana? Gak ada jejak sama sekali. 2 minggu setelah kejadian, tepatnya 15 November 93, polisi nemuin petunjuk baru. Di hutan belakang Villa Beringin, sekitar 500 meter dari rumah. Mereka nemuin baju Dika yang penuh darah. Tapi anehnya gak ada tubuh Dika. Forensik bilang darah di baju itu milik Dika, tapi gak ada tanda-tanda perjuangan di hutan. Kayak Dika tiba-tiba lenyap. Disinilah cerita mulai bercampur dengan legenda. Warga Sukorejo mulai nyebut kasus ini sebagai pembunuhan keluarga setan, karena mereka yakin ada kaitan sama makhluk gaib di Villa Beringin. Konon, rumah itu dulu milik seorang dukun sakti di tahun 1940 yang bikin perjanjian sama setan buat kekayaan. Tapi, perjanjian itu berakhir tragis. Dukun itu dan keluarganya mati secara misterius, dan roh mereka terjebak di rumah itu. Ada yang bilang, setiap keluarga yang tinggal di sana bakal dipanggil sama setan buat jadi korban berikutnya. Polisi, tentu aja, nggak percaya cerita begituan. Mereka fokus nyari Dika, yang sekarang jadi tersangka utama. Tapi, setelah berbulan-bulan, nggak ada jejak. Kasus ini akhirnya ditutup di tahun 1994 sebagai cold case. Karena nggak ada bukti cukup buat nyimpulin apa yang sebenarnya terjadi. Ngomongin Lila, gadis kecil ini benar-benar bikin hati kita miris. Dia cuma 12 tahun, polos, dan selalu ceria. Tapi sejak pindah ke Villa Beringin, dia kayak kehilangan sinar di matanya. Lila adalah yang pertama ngerasa ada yang salah di rumah itu. Suara langkah kaki, perasaan gelisah, sampai mimpi buruk yang dia ceritain ke Dika tentang bayangan hitam yang nyanyi. Emosinya di cerita ini bikin kita ngerasa kasihan sekaligus ngeri. Bayangin jadi anak kecil yang ngerasa ada bahaya, tapi gak ada yang percaya. Lila kayak simbol kepolosan yang coba ngelawan kegelapan, tapi akhirnya kalah.
Dika, di sisi lain, adalah remaja yang penuh rasa ingin tahu. Dia gak gampang percaya cerita mistis, tapi keberaniannya justru bikin dia terjerumus lebih dalam ke misteri ini. Saat dia naik ke loteng dan dengar bisikan, kita bisa bayangin betapa ngerinya dia. Tapi dia tetap simpan sendiri ketakutannya, biar keluarganya gak panik. Hilangnya Dika di akhir cerita bikin kita bertanya-tanya. Apa dia korban, pelaku, atau sesuatu yang lain? Emosi yang dia bawa adalah campuran antara keberanian dan kerapuhan yang bikin kita pengen tahu nasibnya. Kisah ini gak cuma soal pembunuhan, tapi juga tentang ketakutan yang merayap pelan-pelan. Bayangin hidup di rumah yang bikin kamu ngerasa gak aman, tapi gak bisa kabur, karena itu satu-satunya tempat yang kamu punya. Keluarga Santoso yang awalnya penuh harapan, perlahan-lahan hancur karena sesuatu yang gak mereka pahami. Kehilangan mereka gak cuma bikin warga Sukorejo trauma, tapi juga ninggalin luka di hati siapa aja yang dengar cerita ini. Villa Beringin yang sekarang ditinggal kosong, jadi simbol ketakutan kolektif, rumah yang hidup dan memakan penghuninya. Sampai sekarang, Villa Beringin masih berdiri di Sukorejo, tapi gak ada yang berani tinggal di sana. Warga bilang, kadang-kadang masih kedengeran suara tangisan dari dalam rumah, meskipun pintunya udah digembok. Ada yang bilang, Dika masih terjebak di sana, entah sebagai roh atau sesuatu yang lebih mengerikan. Tapi, tanpa jawaban pasti, kisah ini tetap jadi misteri yang bikin kita mikir, apa benar ada kekuatan gaib di balik semua ini? Atau ini cuma tragedi manusia yang gak ketahuan motifnya? Buat kalian yang suka mikir keras, mungkin cerita ini ngajarin kita buat dengerin insting kita. Lila, yang paling sensitif, udah ngerasa ada yang salah dari awal, tapi gak ada yang serius nanggepin. Kadang, perasaan gak enak itu bukan cuma imajinasi, tapi peringatan dari alam bawah sadar kita. Dan buat kalian yang percaya sama hal-hal gaib, mungkin ini pengingat bahwa gak semua tempat aman buat kita tempati, apalagi yang punya sejarah kelam. Sebelum kita tutup, aku mau bagi 2 kutipan bijak yang aku rasa cocok sama cerita ini. Pertama, ketakutan terbesar bukan datang dari apa yang kita lihat, tapi dari apa yang kita gak pahami. Ini ngingetin kita bahwa misteri seringkali lebih ngeri daripada kenyataan itu sendiri. Kedua, dengarkan bisikan hati, karena kadang itu suara alam yang coba nyelamatin kita. Lila mungkin udah coba ngasih tahu, tapi sayangnya gak ada yang dengar. Oke teman-teman Australian, itu tadi kisah misteri pembunuhan keluarga setan di Malang. Apa pendapat kalian? Kalian tim yang percaya ini ulah setan? Atau ada penjelasan lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Astrid pamit dulu. Sampai ketemu di misteri berikutnya. Stay curious and stay safe.